Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Walhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq. Harisun 'alaiha wa awjaba tabsyiri biha. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Kalaulah bukan karena keimanan, maka kaki ini sangat berat untuk melangkahkan ke tempat yang penuh dengan keberkahan. Terkadang Allah berikan nikmat dunia kepada saudara-saudara kita. Allah berikan kepada mereka kelebihan, kenikmatan, kehidupan di dunia, fasilitas yang mereka tinggal, kendaraan yang mereka miliki, jabatan yang mereka raih. Akan tetapi nikmat iman tersebut hanya akan diperoleh bagi orang-orang yang mau meraihnya. Maka oleh sebab itu, perbanyaklah untuk selalu bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Bersyukurlah terhadap nikmat yang Allah berikan sehingga kita menjadi hamba yang senantiasa bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Selawat dan salam bersama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Kalaulah seandainya Allah tidak pernah mengirim Rasulullah SAW, tentu kita tidak pernah semulia ini. Hari ini kita menjadi mulia dikarenakan adanya petunjuk yang dibawakan oleh baginda Rasulullah SAW. Bagaimana tidak, Rasul mengajarkan kepada kita cara bersuci. Bayangkan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul, mereka di dalam satu bulan terkadang hanya bersuci 2 kali. Mereka hanya mandi 2 kali dalam satu bulan. Begitulah mirisnya pada saat ajaran agama ini tidak sampai kepada mereka. Bahkan ini bukan hanya terjadi pada orang-orang yang level ekonominya rendah. Orang yang level ekonominya tinggi pun seperti itu. Kenapa? Karena mereka tidak tahu bagaimana hukumnya bersuci. Alhamdulillah Allah berikan petunjuk kepada kita melalui baginda Rasulullah SAW. Bahkan kita mandi itu terkadang 1 hari 3 kali. Begitulah nikmatnya Islam, sehingga sosok-sosok orang-orang yang beriman itu wajahnya akan berseri. Dikarenakan apa? Dikarenakan dia selalu dengan wudunya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, perbanyaklah berselawat kepada baginda Rasulullah SAW agar tumbuh rasa cinta di dalam jiwa kita untuk mengikuti apapun yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW, sehingga nanti pada saat kita dibangkitkan dan kita mengakui sebagai umatnya dan kita akan mencari beliau, dan pada hari itu adalah hari yang paling sibuk. Semua akan mencari Rasul, akan meminta syafaat kepadanya, akan meminta air dari telaga Kautsar. Maka semoga jemaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita memasuki ayat ke-8 sampai dengan ayat ke-10 surat At-Tariq, di mana ayat sebelumnya kita telah menjelaskan tentang
bagaimana Allah memerintahkan kepada kita untuk meneliti tentang penciptaan manusia. Hal tersebut Allah ungkapkan dengan kata-kata falyanzur. Hendaklah manusia meneliti, bukan falyabsar. Kalau seandainya kata-kata basar yang digunakan, maka itu hanya melihat sekilas pandang saja. Sebagaimana larangan kita adalah untuk melihat pandangan kepada wanita yang bukan mahram, yaitu dengan istilah ghadul basar, menjaga pandangan. Akan tetapi Allah menyuruh kepada manusia untuk meneliti tentang penciptaannya, di mana Allah memberikan informasi kepada baginda Rasulullah SAW. Proses penciptaan manusia baru bisa ditemukan secara saintis, secara biologis, itu di abad ke-20. Bayangkan, 14 abad lamanya informasi penciptaan manusia itu sudah diungkapkan oleh baginda Rasulullah SAW secara saintis. Manusia tidak pernah tahu bagaimana proses penciptaannya setelah berkembang ilmu pengetahuan. Namun hal tersebut sudah diungkapkan oleh baginda Rasulullah SAW, di mana Allah berfirman, "Falyanzuril insanu mimma khuliq, khuliqa min ma'in dafiq, yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib." Itu merupakan semuanya adalah janji pasti dari Allah tentang kebenaran apapun yang disampaikan oleh Allah dan Rasul. Pada ayat ke-8 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu 'ala raj'ihi laqadir. Yauma tublas sarair, fama lahu min quwwatin wala nasir." 3 ayat ini semoga kita bisa menghafalnya sehingga pada saat tuntas kita membahas tafsir At-Tariq ini, alhamdulillah kita sudah menghafal surat At-Tariq beserta memahami maknanya. Allah berfirman, "Innahu 'ala raj'ihi laqadir," di mana Allah menyampaikan kepada kita, innahu ini merupakan dhamir, kata ganti yang kembali kepada Allah. Sesungguhnya Allah 'ala raj'ihi, kembali, di mana Allah telah menyuruh kepada kita untuk memperhatikan bagaimana proses penciptaan manusia. Proses penciptaan manusia pertama yaitu dari Nabi Adam. Setelah Nabi Adam, proses penciptaannya itu adalah dari air yang hina, air yang muncul. Ada 2 proses penciptaan manusia. Kalau seandainya Allah mampu menciptakan manusia dari proses awal, bahkan itu sangat mudah bagi Allah untuk menciptakan proses manusia di tahap yang kedua. Ini yang harus kita pahami bersama. Kenapa? Karena dari tidak ada Allah mampu menciptakan menjadi ada, apalagi pada saat manusia itu sudah ada untuk mengembalikannya, itu jauh lebih mampu bagi Allah, jauh lebih mudah bagi Allah. Sehingga di sini diungkapkan bahwasanya a'idun ilallah wa illam yusbik dzikruhu lil mi'ad, walakin bayanul fi'il majhul fi qawli khuliqa mimma indafi, di mana Allah di sini menceritakan kepada kita dan dia itu dibina atas fi'il majhul, yaitu khuliqa, diciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah. Khuliqa adalah fi'il majhul. Seharusnya kalau seandainya kita ingin melihat dari asal katanya, itu adalah khalaqa, ciptaan. Akan tetapi Allah mengungkapkan dengan khuliqa, diciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah. Ini merupakan sebuah pelajaran penting kepada kita semua. Tidak ada satupun di antara kita yang hidup di atas dunia ini dikarenakan request, dikarenakan permintaan saya, bapak, ibu. Itu semua terlahirkan di dunia ini dikarenakan ciptaan Allah. Tidak ada satupun di antara kita yang menginginkan lahir dalam keadaan laki-laki, dari suku Aceh, dari suku Batak, dari suku apapun, Bugis. Tidak ada. Kenapa? Karena itu adalah pilihan dari Allah. Ini menunjukkan bahwasanya kita harus taat dengan aturan yang diciptakan oleh pencipta. Karena Allah menciptakan kita dan Allah lah lebih tahu tentang aturan apa yang harus kita lakukan. Wadhamir raj'ihi a'idun ilal insan khuliqa min ma'in dafiq, dan dhamir raj'ihi innahu ala raj'ihi, sesungguhnya Allah mampu untuk mengembalikannya,
raj'ihi, yaitu kembali kepada manusia. Waraj'u masdarun raj' al-muta'addi wa la yuqalu fi masdar raj' al-qasib illa ruju'. Bahwasanya yang maksud dengan raj' tersebut adalah kembalinya seseorang dari sesuatu. Yauma tubulas sarair. Yauma tubulas sarair, hari di mana diungkapkan semua rahasia-rahasia yang selama ini tertutupi. Hari ini berapa banyak di antara kita yang melakukan kebaikan dan itu tidak diketahui oleh orang lain. Bahkan terkadang ada kebaikan yang kita lakukan itu diklaim oleh orang lain, diakui oleh orang lain, seakan-akan itu bukan kita yang melakukannya. Dan kita tidak bisa mengakuinya. Kenapa? Karena mungkin kita tidak mempunyai jabatan. Sehingga orang yang di atas kita mempunyai jabatan dan dia yang mengakui bahwasanya perbuatan tersebut adalah perbuatannya. Semua tertutup di dunia ini. Ada hal-hal yang memang itu tidak akan mungkin terbuka. Ini dari sisi kebaikan. Berapa banyak di antara kita melakukan kebaikan, akan tetapi kebaikan kita itu tidak diketahui oleh orang lain. Tidak perlu susah, tidak perlu gundah. Kenapa? Dikarenakan nanti ada yang dinamakan dengan hari as-sarair, yaitu terungkap semua yang tertutup itu akan terungkap semuanya. Yang paling menyedihkan, yang paling apes, yaitu pada saat seseorang itu terungkap semua kejahatan-kejahatan yang pernah dia lakukan di atas dunia ini. Karena pada hari itu semua kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia itu akan diungkapkan oleh Allah. Maka pada saat Allah memberikan nikmat umur panjang kepada kita hari ini, subuh ini, Allah belum mencabut nyawa kita sebagaimana telah mencabut nyawa saudara-saudara kita, orang-orang yang kita cintai. Bahkan mereka belum sempat bertobat kepada Allah dengan segala kemaksiatan yang pernah mereka lakukan. Berapa banyak di antara teman-teman kita, orang-orang yang kita cintai, mereka penuh dengan kemaksiatan, mereka belum sempat bertobat kepada Allah. Allah telah mencabut nyawa. Maka ini adalah kesempatan kepada kita Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Yauma tubulas sarair, pada hari nanti, hari akhirat, hari dinampakkan semua kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Maka inilah kesempatan kepada kita untuk bertobat, meminta ampun kepada Allah terhadap segala dosa yang pernah kita lakukan. Pintalah ampun kepada Allah. Ya Allah, jangan Engkau ungkapkan segala kemaksiatan yang pernah kulakukan dulu di dunia. Tutupilah aibku sebagaimana Engkau telah menutupinya di dunia. Hari ini kita begitu anteng berjalan di atas muka bumi, begitu lempang dengan pakaian jubah, dengan peci, dengan atribut yang kita gunakan, seakan-akan kita itu adalah malaikat yang tidak pernah berdosa. Padahal Allah tutupi semua aib kita. Allah tidak nampakkan kesalahan kita. Sehingga salah seorang ulama besar, Imam Abu Hanifah, beliau itu pada saat melakukan wudu, mengambil wudu, beliau itu dapat melihat dosa-dosa apa saja yang jatuh dari bagian anggota tubuhnya pada saat beliau mengambil wudu. Begitulah kehebatan para ulama terdahulu. Maka mari sama-sama kita belajar agar apa? Belajar dari para ulama. Benar kata-kata yang diungkapkan oleh sebagian orang yang mengatakan bahwasanya belajarlah dari Rasul, dari sahabat, dari tabi'in. Dan tidak mungkin tabi'in itu akan sampai ilmunya kepada kita kalau seandainya tidak ada ulama yang menyampaikan. Hari ini kitab yang kita bacakan ini merupakan karya dari ulama besar. Dari mana beliau tahu? Karena beliau menelusuri keilmuan tersebut secara sanad, secara silsilahnya, dari guru beliau sampai kepada Rasulullah SAW. Tidak mungkin kita bisa belajar langsung dengan Rasul. Tidak mungkin kita bisa belajar langsung dengan sahabat. Karena posisi kita sangat jauh kehidupannya dengan Rasulullah SAW, dengan para sahabat. Dari mana juga kita bisa mengetahui? Kita akan mengetahui informasi tersebut dari para ulama-ulama kita. Yauma tubulas sarair muta'allaqun biraj'ihi, yaitu berkaitan dengan hari dikembalikannya manusia kembali, yaitu hari kiamat.
Wabalu sarair ikhtibaruha wa tamyiz salih minha 'anil fasid. Inilah yang dikatakan dengan bahwasanya as-sarair tersebut adalah membedakan antara orang-orang yang mengerjakan kebaikan itu akan diungkapkan kebaikannya tersebut. Semua kebaikan yang tertutupi hari ini di dunia itu akan diungkapkan oleh Allah, akan dijelaskan oleh Allah. Begitu juga anil fasid, begitu juga dengan kemungkaran, dengan kefasadan yang dilakukan oleh manusia, maka semuanya mereka itu akan diungkapkan. Wa huwa kinayatun 'anil hisab 'alaiha wal jaza. Ini merupakan kinayah, ini merupakan perumpamaan terhadap yang dinamakan dengan hisab. Kita itu akan semua diminta pertanggungjawaban. Saya sering mengulangi, pada saat Allah menghisab harta, itu dihisab dengan dua pertanyaan. Dari mana dan dibawa kemana. Maka jangan pernah merasa bangga pada saat kita mempunyai harta, akan tetapi harta tersebut tidak bisa membuat kesalehan kita bertambah kepada Allah dan kepada Rasul. Ni'mal mal fi rajulun salih. Itu sabda Rasulullah SAW. Harta yang paling bermanfaat, harta yang paling nikmat itu jika berada di tangan orang-orang yang saleh. Berapa banyak hari ini orang yang mencari harta pontang-panting, ya, siang malam dia beli mobil, dia bangun rumah, begitu dia meninggal semua yang dia cari itu tidak bisa dimasukkan ke dalam kuburnya. Semua yang dia cari itu semua akan diperebutkan oleh ahli waris, akan diperebutkan oleh istrinya, akan diperebutkan oleh anak-anaknya. Bahkan mereka pada saat mendapatkan harta tersebut tidak pernah pun teringat kepada kita yang mencarinya dengan susah payah. Dan ini yang membuat ada orang-orang yang mempunyai harta, begitu kita katakan, ayo Pak donasi, kita mau bangun masjid, kita mau bangun kebaikan ini, langsung dia bersedekah. Langsung dia bersedekah. Bahkan ada jemaah yang bersedekah setiap pekan, setiap Jumat itu 1.200.000 setiap Jumat. Pada saat saya kemarin ke Loser, beliau itu bersedekah luar biasa untuk diserahkan kepada masyarakat muslim di perbatasan. Karena tahu manfaat sedekah itu sangat luar biasa, dan beliau tahu, karena pertanyaannya nanti pada saat kita mempunyai harta, dari mana dibawa ke mana. Kalau harta haram itu tidak ada pertanyaan lagi. Harta haram itu yang diperolehi oleh manusia itu langsung akan diazab oleh Allah tanpa ada pertanyaan. Harta yang dihisab itu adalah harta yang halal ditanyakan. Bayangkan kalau seandainya kita hari ini punya harta 1 miliar, berani nggak sedekah setengah? Jarang. Tapi kalau punya harta 10.000 cuma dalam dompet kita, kalau untuk sedekah 5.000 itu kita masih berani. Tapi kalau udah punya uang 1 miliar, mau sedekah 500 juta itu berat. Maka pesan saya kepada diri saya dan kepada jemaah semuanya, jangan pernah menunggu kaya untuk bersedekah. Bersedekahlah pada saat kita miskin seperti ini. Karena itu paling gampang. Hartanya berapa? 100.000. Sedekah 50.000 masih gampang. Tapi begitu punya uang 1 miliar, mau sedekah setengah, pasti udah mikir-mikir. Apalagi punya istri yang sangat punya pengawasan yang sangat melekat. Dibawa kemana bang? Uangnya dibawa kemana? Pertanyaannya nggak akan habis-habis. Itu baru sama istri pertanyaannya nggak habis-habis. Bagaimana nanti dengan malaikat? Yang jauh lebih rumit dan lebih kuat. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, ayat yang terakhir yaitu fama lahu min quwwatin wala nasir. Fama lahu min quwwatin wala nasir ay fama lil insani musyarikun fi quwwatin yadfa'u biha. Bahwa saya manusia nanti pada hari akhirat, mereka hari ini mempunyai, katakanlah misalnya kita di TNI, mereka itu mempunyai pasukan dan mereka itu bisa melakukan apapun dikarenakan ada komando, dikarenakan mereka mempunyai sebuah kesatuan. Nanti di hari akhirat, kekuatan yang ada di dunia ini semua tidak akan pernah berlaku. Ini yang dinamakan dengan fama lahu min quwwatin wala nasir. Tidak ada kekuatan apapun nanti di hari akhirat. Dulunya pada saat dia hidup di dunia, mereka mempunyai kekuatan, mereka mempunyai kekuasaan, mereka mempunyai power, mereka mempunyai pasukan. Namun
nanti di hari akhirat semua itu tidak akan berguna. Min quwwatin yadfa'u biha, yang dapat menolongnya, yang dapat menolak segala bala. Wa ma lahu min nasir, dan mereka tidak bisa selamat, tidak bisa meraih kemenangan. Yudafi'u anhu, untuk menolak segala macam bentuk mara bahaya. Maka pada saat kita diberikan kehidupan di dunia ini, jadikanlah kekuasaan itu ya seperti ini. Kemana diajak oleh komandannya? Ke masjid. Kemana diajak oleh komandannya? Diajak untuk melakukan kebaikan. Ini merupakan salah satu investasi amal soleh. Maka jangan pernah kecewa, jangan pernah marah dengan ajakan-ajakan untuk bisa kita melakukan kebaikan amal soleh, mendekatkan diri kita kepada Allah dan kepada Rasul. Karena nanti hari akhirat kita akan meminta kepada Allah, ya Allah, dulu saya punya pimpinan saya itu mengajak saya ke masjid, dan bahkan setiap kesalahan yang kami lakukan itu dihukumi untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dan kepada Rasul. Jadikanlah pimpinan kami ini adalah sebagai penolong kepada kami. Dan itu bisa terjadi. Karena ada beberapa orang kategorinya itu yang akan diberikan syafaat oleh Allah. Allah memberikan syafaat kepada manusia. Dengan iznillah. Ada satu orang bisa memberikan syafaat sebanyak 70.000 orang. Bayangkan kalau seandainya kita punya pemimpin yang saleh. Dia tidak pernah melakukan kemaksiatan. Dia menjaga perutnya dari harta haram, dan dia akan bisa memberikan syafaat kepada bawahannya. Semoga 3 ayat ini yang kita bahas pada subuh yang berbahagia ini bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, bisa bertambah kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasul. Semoga kita nanti semuanya dikumpulkan di dalam surga jannatul na'im. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.